Shalom, Opa Oma Paralanca yang diberkati Tuhan. Nama saya Alex T. Lambe dari GPIB Petra, Jakarta Utara. Malam yang indah yang penuh berkat ini, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita membacanya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Malam yang indah ini, Engkau memberi kami kesempatan untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Engkau tahu Tuhan betapa lemahnya kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menguasai kami, membukakan akal dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca. Dan Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 yang menyatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, menyimak dan memperlakukan firman Tuhan dalam hari-hari kehidupannya. Haleluya. Opa Oma yang diberkati Tuhan, Presiden keempat Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid dalam salah satu pernyataannya berkata demikian, berpuasalah dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Saya ulangin, berpuasalah dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Pernyataan ini berangkat dari kenyataan tentang perilaku mereka yang berpuasa, yang mengeluarkan aturan bahwa orang-orang di sekitarnya harus menghormati yang sedang menjalankan ibadah puasa. Caranya yaitu dengan tidak boleh makan di depan orang yang berpuasa, atau selama bulan puasa beberapa warung makan dilarang berjualan. Puasa yang benar, itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Pengajaran Tuhan Yesus disampaikan di tengah-tengah orang-orang yang senantiasa menjalankan puasa sebagai ibadah dalam kehidupan beriman mereka. Puasa bukanlah hal yang salah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa puasa
menjadi hal yang salah ketika dilaksanakan dengan cara yang tidak benar. Pengajaran Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa 1. Puasa merupakan sebuah ibadah yang di dalamnya setiap orang membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Jadi, seharusnya setiap orang yang melakukan puasa tidak perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya sedang berpuasa. Misalnya, menunjukkan wajah yang lemas atau melarang orang lain makan di depan dirinya yang sedang berpuasa, dan banyak hal lain yang dilakukan agar orang-orang di sekitarnya dapat mengetahui bahwa dia sedang berpuasa. Jika hal di atas masih dilakukan, maka dengan tegas Tuhan Yesus mengecam itu sebagai perbuatan orang munafik. Lakukanlah puasa dengan ketulusan. Kedua, puasa bukanlah alat yang dipakai untuk memaksa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Kita harus memahami bahwa puasa merupakan ibadah untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi ingatlah bahwa puasa yang benar bukan bertujuan untuk memperoleh pujian dan kehormatan serta yang diinginkan. Puasa adalah usaha tekun bergumul dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan relasi yang baik dengan sesama manusia, sehingga hubungan bersamanya tetap terjaga dengan baik. Selamat berpuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami naikkan puji syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dalam melaksanakan puasa, kami sungguh-sungguh membangun hubungan baik dengan Engkau. Dan tidak memaksakan kehendak kami untuk meminta sesuatu kepadamu, melainkan biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Pada saat ini Tuhan, dunia dilanda oleh virus corona yang menakutkan.
kami datang kepadamu, kami serahkan semuanya ini. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan hikmat khusus kepada para pemimpin dunia, khususnya Presiden kami dan menteri-menterinya, semua aparat negara, agar bersatu sungguh-sungguh berusaha untuk mencegah menyebarnya virus corona di muka Indonesia ini. Dan kami mohon perlindungan khusus bagi para dokter, suster, perawat, semua yang berada di garda depan, mempertaruhkan nyawanya. Lindungi mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Engkau berikan hikmat khusus kepada ahli-ahli anak-anak-Mu untuk membuat anti corona ini, agar corona ini cepat lepas dari muka bumi ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberikan penghiburan bagi opa, oma, semua anggota jemaat yang kehilangan keluarganya oleh karena virus ini. Berikan penghiburan khusus ya Tuhan. Dan Tuhan kami mohon, Engkau memeliharakan dan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang terkena PHK oleh karena datangnya virus ini. Berikan hikmat khusus, kekuatan khusus Tuhan, untuk senantiasa menjalani hidup ini di bawah naungan kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan kami mohon, Engkau memberikan hikmat khusus kepada mereka, agar mereka bisa menciptakan pekerjaan baru untuk kehidupan mereka dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan firman Tuhan malam ini. Shalom. Pelayanan.